Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Halo, kembali lagi dalam pembelajaran matematika di semester 2. Dan sekarang kita akan memulai bab 5, yaitu tentang skala dan perbandingan yang tentunya pernah kalian pelajari pada saat SD. Sekarang kita akan mempelajarinya kembali dan akan lebih memperdalam untuk skala dan perbandingan pada materi ini. Kalian bisa membaca buku atau membuka buku di buku paket 1B halaman 2. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita bicarakan adalah skala. Apa itu yang dimaksud skala? Bagaimana cara mencarinya? Dan apa kegunaan dari skala? Skala biasa kita temukan pada peta. Nah, di peta Provinsi Jawa Timur ini, contohnya, terdapat tulisan skala titik 2, 1, titik 2, 2.250.000. Dan ada satu lagi kita jumpai di sebuah denah rumah, biasanya akan dituliskan skala seperti ini, 1.2, 100. Nah, mengapa penulisannya seperti itu ya? Skala 1.2, 2.250.000 ini dibaca dengan 1:2.250.000. Nah, mengapa dia dikatakan banding? Karena penulisan skala pada atlas atau peta atau denah itu diperlukan untuk mewakili keadaan yang sebenarnya. Jadi sebuah objek yang akan kita gambarkan dalam sebuah kertas harus kita perkecil supaya kertasnya muat. Nah, itulah kegunaan dari skala. Nah, penulisan 1.2.250.000 ini mengandung arti setiap 1 cm pada peta akan mewakili 2.250.000 cm pada jarak sebenarnya. Dan penulisan 1.200 akan mengandung arti setiap 1 cm pada gambar itu mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Nah, jadi jelas ya, skala itu kita gunakan bisa untuk memperkecil sebuah objek atau untuk memperbesar sebuah objek. Nah, skala sendiri kita cari dengan cara membandingkan jarak pada peta dan jarak pada sebenarnya. Nah, di sini tertulis skala sama dengan jarak pada peta atau gambar per jarak sebenarnya. Skala biasanya kita tulis dengan S. Kemudian jarak pada peta biasanya kita simbolkan dengan CP. Sedangkan jarak sebenarnya kita simbolkan dengan CS. Maka biasanya kita tuliskan S sama dengan CP per CS. Tapi jangan sampai lupa ya singkatannya ya. S adalah untuk skala, CP untuk jarak pada peta, dan CS adalah untuk jarak sebenarnya. Yuk kita memperdalam lagi dengan melihat contoh soal berikut ini. Jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Karena kita sudah tahu rumusnya adalah skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Jarak pada peta adalah 5 cm dan jarak pada sesungguhnya adalah 150 km. Nah, kita perlu garis bawahi di sini. Untuk jarak sesungguhnya, satuannya masih kilometer. Sedangkan jarak pada peta adalah cm. Maka kita perlu menyamakan kedua satuan ini. Jadi, 5 cm per 150 km sama dengan 5 cm per 150 km kita jadikan ke cm. Kita tambahkan 0,5. Ya, karena kita ingat bahwa dari kilo, kemudian hekto, kemudian deka, kemudian meter, lalu desimeter, baru sentimeter. Maka ini turun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga kita tambahkan nolnya 5. Maka menjadi 5 cm per 15 juta cm. Kita perkecil, kita sederhanakan menjadi 1 per 3 juta. Artinya, skalanya adalah 1:3 juta. Sudah ingat? Ya, kita coba dengan soal yang lainnya. Contoh yang berikutnya, jika jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 4 cm, jika skala pada peta yang digunakan adalah 1:500.000, tentukan jarak kedua kota sebenarnya. Nah, berarti yang kita cari adalah CS ya. Sudah kita ketahui rumus skala adalah CP per JS. Maka skala 1:500.000 ini bisa kita tuliskan 1/500.000 sama dengan 4 cm per jarak sebenarnya. Nah, ini kita singkat CS. Maka CS ini boleh kita pindah ruas ke kiri, dikalikan 1, maka menjadi
jarak sebenarnya. Kemudian 500.000 kita pindah ke ruas kanan menjadi kali, jadi 4 cm kali 500.000. Hasilnya adalah 2 juta cm. Maka kita ubah ke dalam kilometer menjadi 20 km, yaitu dibagi 100.000. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. Skala pada peta diketahui adalah 1:250.000. Jika jarak kota P menuju kota Q pada sebenarnya adalah 30 km, maka jarak kedua kota tersebut pada peta adalah, ingat kembali rumus skala sama dengan CP per CS. Maka skala petanya adalah 1/250.000 sama dengan CP per 30 km. Maka jarak pada peta ini yang kita cari, biarin aja 30 km nya kita pindah ke ruas kiri. Sehingga menjadi di sini 30 km kali 1, sehingga 30 km per 250.000. Nah, kita jadikan ke cm, dari kilo ke cm kita kalikan 100.000, sehingga menjadi 3 juta cm dibagi 250.000. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, dari 3 soal tadi sudah cukup jelas ya tentang skala. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kita tadi sudah punya rumus skala adalah jarak pada peta atau JP ya. Tadi kita sebut JP dibagi jarak sebenarnya atau CS. Nah, kalau kita bolak-balik misalnya cari jarak sebenarnya, maka kita bisa mencarinya dengan jarak pada peta dikalikan dengan skala. Dan jika kita mencari jarak pada peta, maka kita bisa mencarinya dengan jarak sebenarnya dibagi skala. Ingat, sebenarnya kita hanya butuh satu rumus ini saja, kemudian kita bisa menggunakan dari rumus ini untuk mencari jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Dan cukup jelas untuk skala. Baik, kita lanjutkan. Untuk menghitung luas ataupun keliling sebenarnya suatu bangun datar, maka kita harus menentukan ukuran masing-masing sisi sebenarnya terlebih dahulu. Jadi jika kamu diminta untuk menentukan luas atau keliling sebenarnya, maka yang harus kalian pertama lakukan adalah menentukan ukuran masing-masing sisi sebenarnya terlebih dahulu, seperti pada contoh soal berikut ini. Pada denah sebidang tanah tertera skala 1:1000. Jika lebar pada denah 12 cm dan panjang tanah pada denah adalah 15 cm, berapakah luas tanah sebenarnya? Nah, kita bisa mencarinya dengan cara mencari lebar sebenarnya dan panjang sebenarnya. Caranya adalah lebar sebenarnya berarti lebar pada gambar kita kali dengan skala, hasilnya adalah 12.000 cm, maka itu sama dengan 120 meter. Kemudian panjang sebenarnya kita cari dulu dengan cara panjang pada peta kita kalikan dengan skala, yaitu 1000 sama dengan 15.000 cm, maka sama dengan 150 meter. Setelah itu baru kalian cari luas sebenarnya, atau kalau ditanya keliling sebenarnya, maka kalian bisa mencari keliling sebenarnya. Jadi yang dilakukan pertama adalah mencari lebar sebenarnya dan panjang sebenarnya. Jadi pada soal ini luas sebenarnya adalah lebar sebenarnya kali panjang sebenarnya, yaitu 120 meter kali 150 meter, sama dengan 18.000 meter persegi. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjut nanti ke materi berikutnya di video berikutnya. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.